pagi penjual Datang pergi penjual kelapa. Hujan lebat di hari senja. Selamat pagi kami menyapa. Kepada semua kepada sahabat kepada sahabat teman semua. Selamat menyaksikan. Hari ini SD 6 di Tanjung akan menampilkan asambli tentang legenda Keong Emas. Selamat menyaksikan. Kenapa sih mereka itu lebih menyukai dia? Padahal aku kan lebih cantik dari dia. Lagian dia baiknya apa sih? Lama-lama aku jadi benci deh sama dia. Hingga suatu hari Raja Kertamarta memanggil Chandra Kirana. Tolong panggilkan putriku. Putri yang mana Baginda Raja? Putri Chandra Kirana. Siap Baginda Raja. Putri, Raja memanggilmu. Ada apa gerangan ayahanda memanggil Kirana? Putriku, sudah waktunya kerajaan ini memiliki pangeran. Maksud ayah apa? Maksud ayah adalah ayah ingin menjodohkanmu dengan seorang pangeran dari kerajaan Kahuritan. Ia bernama Raden Inu Kartabakti. Jika itu keinginan ayahanda, Kirana akan mematuhinya. Di tempat lain, ternyata Dewi Galuh mendengar percakapan antara raja dan kakaknya tersebut. Seketika ia pun marah karena ia sudah lama menaruh hati kepada Raden Inu sang pewaris tahta kerajaan Kahuritan. Kini pupus sudah harapannya untuk menjadi permaisuri. Aku harus melakukan sesuatu untuk menggagalkan rencana ayah. Kemarahan Dewi Galuh membuat gelap mata. Ia pun pergi ke suatu tempat menemui seorang penyihir jahat untuk menyingkirkan Chandra Kirana. Putri, ada maksud apa engkau mama begini datang ke sini? Aku ingin engkau menyingkirkan kakakku, Chandra Kirana, dari kerajaan ini. Baik Tuan Putri, tapi janganlah kau menyesal nanti. Dan tentunya harus ada imbalan yang harus Putri siapkan. Apa yang kau inginkan akan aku siapkan. Siapkanlah untukku sekantuk emas dan aku akan menuruti permintaanmu. Baiklah, pasti akan aku siapkan. Penyihir pun menyetujui permintaan Dewi Galuh untuk menyingkirkan kakaknya, dan Dewi Galuh pun memberikan sekantuk emas kepada penyihir jahat tersebut. Suatu hari ketika Chandra Kirana sedang berjalan-jalan di taman istana, dia dikejutkan oleh penyihir yang tiba-tiba muncul di hadapannya.
istana, namun terlambat. Si penyihir itu sudah mengeluarkan mantra sihirnya. Asap tebal muncul menyeliputi tubuh Chandrakirana dan tiba-tiba tubuhnya berubah menjadi keong yang berwarna keemasan. Tahu rencananya berhasil, Dewi Galuh pun muncul dari balik pohon sambil tertawa puas. Seolah semua rasa benci yang selama ini ia pendam terlampiaskan. Hahaha, rencanaku berhasil. Kau buang sejauh-jauhnya keong emas ini. Namun ingat, kutukan sihir ini akan hilang jika ada orang yang tulus mencintainya. Harus aku buang keong emas ini ke sungai agar terbawa arus menuju lautan luas yang jauh di sana. Dewi Galuh pun pergi ke sungai untuk membuang keong emas tersebut. Ia pun membuat berita bohong bahwa Chandrakirana telah menghilang di hutan. Chandrakirana yang telah berubah menjadi keong emas terbawa arus sungai menjauh dari kerajaan Dahal. Kini dia tak tahu lagi harus bagaimana. Dia hanya bisa pasrah dengan keadaan. Sampai suatu hari, waktu tiba-tiba ia terhenti di dasar laut. Are you ready, kids? I can't hear you. Oh, who lives in a pineapple under the sea? Absorbent and yellow and porous is he. Nautical nonsense be something you wish. Drop on the deck and flop like a fish. SpongeBob SquarePants, SpongeBob SquarePants, SpongeBob SquarePants, SpongeBob SpongeBob, kau lihat itu? Apa, Patrick? Itu di sana. Ada yang berkilau seperti emas. Oh, mungkin ada manusia yang membuang emas ke laut. Ayo kita ambil, Patrick. Ayo, asik. Kita akan jadi kaya. Kita bisa jual emas itu. Hei, jangan ambil itu. Itu penjahat. Aku namanya bukan itu. Mereka pun berkelahi memperebutkan keong emas itu. Tak belum mereka sadari, keong emas itu tiba-tiba berbicara. Hei, sudah, jangan berkelahi. Hah? Dia berbicara? Iya, tolonglah aku. Aku harus segera kembali ke sungai, karena di sini aku susah untuk bertahan hidup. Ternyata bukan Mas. Terserah kalian, aku mau pulang saja. Ayo, SpongeBob, kita harus pulang dia. Ayo, Patrick, kita antar kembali keong emas ini ke sungai. Akhirnya, keong emas pun kembali ke sungai. Namun, sesampainya di sungai, keong emas tersangkut pada sebuah jaring yang dipasang oleh seseorang. Ternyata jaring itu milik seorang ibu yang sedang mencari ikan dan biasa dipanggil Mbok Rondo. Wah, keong apa ini? Sangat cantik rupanya. Aku belum pernah melihat keong yang berwarna keemasan seperti ini. Mbak Rondo pun memutuskan untuk membawa pulang yang bermaksud untuk merawat keong tersebut. Sampainya di rumah, dia menaruh keong emas ke dalam tempatnya. Keesokan harinya, Mbak Rondo pergi meninggalkan rumah untuk pergi berladang. Tanpa sepengetahuannya, di pagi hari keong emas itu berubah kembali menjadi wujud manusia. Akhirnya aku bisa kembali menjadi manusia. Tapi aku berada di mana ini? Rumah yang begitu sederhana, namun tidak ada makanan di sini. Lebih baik aku membuat makanan saja buat orang yang sudah merawatku. Sudah siap disantap. Siapa yang telah memasak makanan ini? Begitu banyak dan kelihatan lezat. Tapi makanan apa ini begitu asing buat saya?
terus burang-burang sampai Mbak Rondo penasaran siapa gerangan yang telah memasak makanan untuknya. Mbak Rondo pun berencana pulang lebih awal dari ladang agar bisa mengetahuinya. Dia mengendap-endap menyusup ke dalam dapur rumah, dan dia terkejut melihat seorang gadis cantik sedang memasak di dapurnya. Siapa kamu, wahai gadis cantik? Saya sebenarnya seorang putri yang terkena kutukan oleh penyihir, dan kutukan itu akan hilang jika ada seseorang yang tulus mencintaiku. Begitulah akhirnya Chandra Kirana menceritakan semua kejadian yang dialaminya ke Mbak Rondo. Sementara itu, Raden Ilo Katapati tidak percaya jika Chandra Kirana lenyap begitu saja. Ia yakin kalau Chandra Kirana masih hidup namun entah berada di mana. Sudahlah Kang Mas, relakanlah kakakku itu. Tidak, aku yakin Chandra Kirana masih hidup. Jika kamu yakin dia masih hidup, aku perintahkan kamu untuk mencarinya sampai ketemu. Baik, Baginda, akan saya cari sampai ketemu. Kang Mas, tak usahlah kau mencarinya. Tidak, aku harus mencarinya. Dengan tekadnya, Raden Inu pun pergi mengembara untuk mencari Chandra Kirana. Sementara Dewi Galuh yang tidak bisa melarangnya pergi menemui si penyihir. Ada apa lagi kamu menemuiku? Itu Nek, Raden Inu bertekad untuk menemukan Chandra Kirana. Saya mohon gagalkanlah pencariannya. Penyihir pun belum menjadi gagap untuk mengikuti kemanapun Raden Inu pergi. Raden Inu pun kaget ada gagak yang bisa bicara dan memberitahu arah untuk mencari Chandra Kirana. Wahai Raden, aku tahu siapa yang kamu cari. Izinkan aku membantumu untuk mencarinya. Baiklah, aku akan mengikutimu. Tanpa sepengetahuan Raden, orang itu sebenarnya memiliki tujuan lain yang berhasil membuat Raden Inu tersesat. Hingga langkah Raden Inu Kertapati terhenti karena melihat kakek tua yang bersandar di sebuah pohon dan dua orang menemaninya. Kakek, bolehkan saya ikut beristirahat di sini? Dia lagi bersemedi, jangan ganggu dia. Silahkan Kisanak jika mau beristirahat. Hendak kemana kamu anak muda? Saya sedang mencari seseorang bersama gagak itu. Anak muda, hati-hatilah dengan gagak itu. Memangnya kenapa, Kek? Dia berbahaya, biar saya atasi. Ketua pun mengeluarkan kesaktiannya untuk melawan gagak yang ternyata adalah jelmaan dari nenek sihir yang ingin menggagalkan pencarian Chandra Kirana. Penyihir pun berhasil dikalahkan oleh kakek sakti dan Raden Inu pun kembali mencari Chandra Kirana dengan bantuan kakek sakti dan kedua muridnya. Terima kasih, Kakek, atas bantuannya. Jika kamu ingin menemukan orang yang kamu cari, pergilah ke desa Dadapan. Kedua muridku akan menemaninya. Baik, Kakek. Terima kasih banyak. Ayo kita pergi sekarang. Mereka pun pergi ke desa Dadapan. Setibanya di desa Dadapan, mereka beristirahat di sebuah pondok sekaligus meminta bekal air minum. Permisi, permisi. Iya, tunggu sebentar. Ada apa ya? Bolehkah kami meminta air minum, Bo? Kalau minum kami habis. Mereka pun terkejut sekaligus gembira karena tak menyangka akhirnya bisa bertemu kembali. Pertemuan tersebut membuat kutukan dari Chandra Kirana sirna dan mereka pun akhirnya kembali ke kerajaan Daha. Setibanya di kerajaan Daha, mereka disambut sukacita oleh rakyat kerajaan Daha.
Kirana telah ketemu. Tenang ya, Putri sudah kembali lagi. Wah, pasangan yang serasi. Alhamdulillah, semoga berkah kerajaan ini. Mereka berdua pun langsung bertemu Raja Ketamata dan menceritakan semua kejadian sebenarnya. Putriku, kemana saja kamu? Kami semua di sini mencemaskanmu. Dewi Galuh yang mengetahui Putri Chandra Kirana telah kembali takut mendapat hukuman dan melarikan diri ke dalam hutan. Dan ada kabar bahwa ia menghilang di mangsa harimau di dalam hutan. Akhir cerita, Raden Indu Kertapati dan Dewi Chandra Kirana menikah. Dan Mbok Rondo yang telah merawatnya juga ikut ke istana. Mereka pun hidup bahagia. Waktu terasa semakin berlalu.
Fabian sebagai gagal. Noah sebagai kakek sakti. Garda sebagai Raden Inu. Abian sebagai warga desa. Fatin sebagai warga desa. Dan saya Agasta sebagai murid 1 kakek sakti.